Ketemu lagi dengan CMC, Caring Mom Community, channel yang membahas semua hal dan berbagi solusi. Kali ini saya bersama dengan Mbak Emilia. Beliau ini adalah praktisi keuangan dan pebisnis juga ya. Bisnis dalam tanda kutip kecil. Oh gitu. Kalau pebisnis senior nanti malah saya ngundangnya ke sini susah nih. Oke. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat CMC berkeluh kesah gitu ya. Kita kan dirumahkan dari kantor, terus pendapatan kan jadi nggak ada. Ini gimana caranya kita bisa survive? Nah, beberapa kemudian aku mau buka usaha sendiri, aku mau coba usaha online dan lain sebagainya. Nah, ada nggak tips dari Mbak Emil untuk para sahabat CMC yang baru ingin mencoba menjadi pengusaha baru? Nah, apa nih? Apa hal yang penting yang harus dipikirkan? Kalau untuk memulai usaha baru, kalau saya pribadi dan sama buku yang saya baca itu, kita harus punya empat pedoman penting kita mau memulai usaha baru dengan kondisi yang mungkin nggak sesuai sama keinginan kita. Yang pertama adalah kita mau usaha jenisnya apa, tipe usahanya, itu harus spesifik. Spesifik, contoh misalnya kalau kita oke nih di dalam makanan, ya boleh bahannya aja atau boleh udah jadi, memang spesifik. Contoh roti ya roti itu aja gitu kan, nanti dikembangkan dari bentukan roti itu. Terus yang kedua pasarnya. Dari pasarnya, kita mau pasar buat ibu-ibu aja, bapak-bapak aja, atau buat keluarga. Nah itu penting untuk menentukan yang ketiga, yaitu modal. Modal itu bisa dihitung kalau kita udah dapat dua ini. Kalau misalnya modalnya contoh, misalnya model pasarnya buat anak-anak SMA aja, berarti kan kita nggak harus ngurusin ibu-ibunya, ngurusin nanti bapak-bapaknya beli nggak ya? Nah itu. Terus yang keempat, yang paling penting itu adalah mentor. Mentor di sini adalah kayak guru kalau kita sekolah. Nah itu kan walaupun itu pasangan kita, tapi dia ready setiap saat kalau misalnya kita butuh advice, betul. Saran gitu. Ya. Kalau ada kayak gini anaknya gimana? Harus gimana? Nah itu penting banget. Dari tiga ini itu bisa dicakup mentor ini yang paling penting. Nah coba ini dari keempat ini saya mau nanya nih, kalau misalnya dari jenisnya harus spesifik, berarti mungkin akan lebih mudah kalau itu passion kita di situ gitu mungkin ya, itu untuk memutuskan. Iya. Aku mau masak atau bikin kue, itu berarti kita harus ini dulu ya. Iya, memang ada passion di situ, mungkin akan lebih mudah gitu. Iya, mungkin bisa ditambahin nanti kalau misalnya nggak untung banget itu kita nggak sedih. Gitu. Oh gitu ya, soalnya kita mengerjakannya dengan senang hati gitu sesuai ya. passion kita. Okay. Nah terus kalau menentukan pasar ini mungkin kemudian akan mengarahnya ke apa ya? Promosi atau apa gitu, atau gimana nih menentukan pasar ini? Betul. Atau tempat kita mengiklan, biasanya kan kalau masa pandemi gini jualannya kan via online. Nah, itu mungkin kalau kita sudah menyasar segmennya ibu-ibu, mungkin kita bisa lebih mudah ya ngiklannya ke situ gitu ya, nawarin produknya di situ aja. Jadi yang kira-kira bukan market kita nggak kita pikirin gitu. Sama kayak sekarang kan anak-anak muda kan lebih ini ke makanan yang praktis kan. Ya. Sekarang yang lagi keren adalah garlic, garlic Korean gitu loh. Garlic itu kan pasarnya anak-anak muda gitu kan. Kalau kita tawarin ke bapak-bapak kayaknya kan nggak match banget. Okay. Jadi udah kita keluar biaya, nggak ada pemasukan dari situ gitu. Iya. Berarti kalau sudah ada jenisnya apa, kemudian pasarnya apa, baru kita tahu modal yang kita butuhkan berapa. Iya. Terus konsultasi atau sharing bisa dengan mentor. Iya. Minimal sama pasangan atau siapa orang yang kita percaya dan dia ready setiap saat pada saat kita butuh advice tadi, kita bisa, aku harus lakukan apa nih? Karena kan contohnya gini,
Kenapa mentor itu penting? Pada saat contoh yang paling sering saya ketemukan, ada usaha rumah makan, dia laris. Nah, kita di sampingnya atau berapa meter di dekatnya dia, kita juga sama-sama nih usaha makanan. Tapi kan kita nggak mungkin nanya sama dia, gimana sih Bu, Pak, bisa? gitu, ya, kok bisa laris gitu kan, nggak mungkin. Aku harus gimana gitu ya, nggak Betul. bisa ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk dari sahabat CMC di rumah. Pada saat pandemi, kami mulai bisnis online dan ternyata penghasilannya di atas ekspektasi. Bagaimana tips mengelola bisnis baru yang tadinya bermaksud sebagai bisnis sampingan dari bisnis utama yang pada saat pandemi ini turun pendapatannya, agar bisa langgeng dan tidak menutup kemungkinan jadi bisnis utama juga. Nah, ini tipsnya gimana nih? Mengelola bisnis sampingan yang baru ini tadi untuk kemudian bisa sustain, untuk kemudian bisa langgeng, bahkan malah bisa jadi bisnis utama. Ini gimana? Nah, tadi kan untuk usaha baru kita perlu 4 faktor yang penting. Nah, kalau ternyata melebihi dari ekspektasi yang udah kita plankan nih, berarti kan 3-tiganya udah dapat Pas, nih, ya? pas kan? Nah, Oh. sekarang kita tinggal minta saran nih sama yang keempat, yaitu mentor atau guru. Udah, kita harus gimana? Mungkin lebih inovasi lagi, mungkin tidak hanya mengembangkan di satu itu pasar, aja, gitu ya? satu pasar. Nah, itu kan kita yang keempat nih tadi, mentor. Oh. Gitu tipsnya. Jadi makanya banyak bisnis langgeng itu sebenarnya di yang keempat. Dia Oh. punya mentor atau guru yang ngajarin setiap saat. Atau jadi teman diskusi, atau Betul. enaknya ini kita kemana? Iya. Ngapain lagi Arahnya selanjutnya? jelas. Oh, oke. Untuk lebih berkembang itu arahnya jelas. Hmm. Begitu juga kan, mohon maaf nih, banyak bisnis yang stuck di situ aja karena yang keempat nggak ada. Oh, oke. Iya kan? Pada saat dia sudah oke, tapi dia nggak ada arahnya kemana nih, Oh. nggak ada, akhirnya ya di situ-situ aja. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Saya adalah pengusaha pemula, tapi kemudian terjadi pandemi. Nah, usaha saya yang baru ini tadi, ini gimana caranya, atau ada tips nggak untuk mengurangi beban biaya dan mengurangi resiko supaya saya tidak harus merumahkan karyawan. Sekarang misalnya saya baru mempekerjakan karyawan 2 bulan, 3 bulan, kena pandemi, masa terus terpaksa merumahkan karyawan. Nah, ini gimana nih tipsnya supaya sebagai pengusaha baru ini tadi tetap bisa survive? Yang pertama, inovasi. Kita harus punya inovasi dengan usaha kita. Yang kedua, sistem marketingnya dirubah. Yang tadinya orang datang ke kita yang terjun langsung. Yang ketiga adalah kitanya nih sebagai owner, sebagai pemilik usaha, kita terjun langsung. Jangan langsung percaya, yang tadinya kita percaya aja nih sama karyawan kita, sekarang kita terjun langsung. Apa sih kendalanya di mana? Nah, di situ kita kan sebagai pemilik kan lebih oke kalau terjun langsung. Mungkin lebih bisa Meminimalisir. kalau lewat sini nggak bisa, Ya, ngarahkannya kan oke, enak. cara ini kok kurang pas, Iya. bisa segera beralih gitu Ya, ya. betul. Oke, mengurangi beban biaya. Yes, itu yang utama. Oke, gitu ya. Jadi sahabat CMC, jangan takut untuk memulai bisnis baru. Betul. Yang penting kita bisa menentukan jenis bisnisnya apa, pasarnya siapa, kemudian bisa menghitung modal dan punya mentor yang bisa mengarahkan atau membantu kita dalam setiap keputusan gitu ya. Gitu sahabat CMC, penjelasan dari Mbak Emil. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen. Salam untuk keluarga. Terima kasih Mbak Emil. Sama-sama.